Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kasih Risman Waltek. Malam hari ini ditemani dengan segelas kopi dan rokok, saya akan mengajak teman-teman untuk membedah masalah tentang indikator aki yang hidup akibat dinamo pengecasan yang mungkin trouble atau error. Jadi gini teman-teman, saya mengalami masalah pada dinamo pengisian pada mobil saya. Itu akinya drop, nggak ngisi, dengan ditandai dari indikator di speedometer itu hidup. Pada kondisi mesin menyala itu indikator aki hidup, yang artinya dinamo ini tidak mengirimkan setrum untuk mengecas aki, sehingga ini aki sedang saya cas secara manual. Ini menunjukkan voltasenya 13 volt, masih stagnan, dan saya mau tidak mau harus membongkar mobil saya, dimana ini aki sudah saya lepas. Dinamo pengisian itu ada di sebelah kanan pada mobil atau bagian kanan mesin. Ini tali strengnya sudah saya lepas, di sana menggantung, di bawah sini menggantung dengan ini ada as gantungnya untuk pengait dinamo, dan pada sisi atas diklem dengan baut ukuran 14 ya. Ini untuk spannernya untuk kencang kendor dari string ini. Nah, intinya dari dinamo ini pada mobil saya sudah saya lepas. Perlu diketahui teman-teman bahwa dinamo yang saya gunakan ini speknya sudah menggunakan dinamo IC, artinya ini sudah milik dari Kijang Kapsul, regulator dari kapsul 7K, sehingga kelistrikan pada mobil saya itu sudah tidak menggunakan cathode. Apabila mobil teman-teman pada bagian sini masih ada cathode-nya, otomatis berarti mobil teman-teman kelistrikannya belum menggunakan dinamo IC, kalau masih ditemukan cathode. Nah, ini untuk wiringnya sudah saya lepas. Di sini nanti teman-teman akan menemukan ini soketnya yang ke punggung dinamo, dan ini ada beberapa spoon yang nanti akan menancap ke terminal B dari dinamo. Oke, kita akan bagaimana cara mengatasi alternator yang rusak, cara checking satu persatu, dan cara penyelesaiannya yang paling murah, dan kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa harus ke bengkel. Oke, baik, jadi begini teman-teman, kita sudah masuk ke dinamo. Di sini hal yang pertama harus kita lakukan adalah dengan mencopot baut ukuran 8, tujuannya untuk mencopot case tutup dari punggung dinamo. Kemudian di sini juga ada katup B yang juga ada pengancingnya, baut 10. Ini sudah saya lepas. Ini ada 3 titik baut, 1, 2, 3, ukuran 8. Kemudian di sini ada 10-nya. Oke, sudah jalannya kita lepas. Di sini kita akan menemukan gambaran di dalamnya itu seperti ini. Jadi perlu diketahui teman-teman, dinamo IC itu beda dengan konvensional. Artinya yang dinamakan IC itu ini komponen dioda di dalam sistem kelistrikan mobil itu sudah diatur lewat IC ini. Artinya entah itu untuk merubah dari AC ke DC, ataupun dari untuk menyesuaikan besar kecil arus yang dibutuhkan mobil, semua sudah di manage atau dikontrol lewat IC ini. Berbeda dengan cathode, di mana dinamo gelundungan ini hanya benar-benar untuk menghasilkan setrum. Kemudian nanti yang mengolah setrum dari mengubah AC ke DC, besar kecil voltase yang dikeluarkan itu diatur oleh cathode. Nah, untuk segi durability memang ini kalah. Artinya ini mudah sekali untuk error, ringkih istilahnya. Namun dia keunggulannya hanya lebih compact, atau ya artinya dia lebih compact, artinya itu lebih enak lah, efisien, tidak begitu banyak wiring kabel yang harus keluar lagi, harus ke cathode dan apa. Ini lebih compact, atau istilahnya lebih praktis, sudah satu kesatuan dinamo. Nah, ini saya bisa menganalisis bahwa kerusakan dinamo saya kok indikator di speedometer bisa hidup, yang artinya ini tidak bisa ngecas aki, itu karena kesalahan saya sendiri. Artinya terjadi konsleting ketika mobil saya tekor, saya cas, itu aki tidak saya lepas. Inilah karena ya human error, saya salah memasukkan katup main plusnya, sehingga terjadi konsleting. Bahkan hanya sedikit waktu, hanya kurang lebih 3 detik, yang kalah IC-nya ini. Nah, ini saya pastikan kerusakannya di IC itu dengan ini menggunakan AVO atau multitester. Ini kita arahkan katup ke bagian yang ohm atau tahanan.
kita di sini konekkan pada setiap terminalnya. Artinya apabila terminal ini sudah tidak ada kontinuitas arus dari multi yang kita gunakan, artinya kemungkinan besar ini rusak. Secara bodoh ini aja, kalau kita benar-benar awam, saya sendiri juga tidak berani menjelaskan secara teknis karena saya secara akademisi juga tidak mempelajari secara secara resmi ya di sekolah. Ini dinamo IC ini kemungkinan rusaknya itu di ininya, di IC-nya apabila dinamo kok indikatornya hidup, indikator akinya hidup. Dan ini kemungkinan yang masih bisa diselamatkan ini kumparan di ini tembaganya, ini lilitannya ini masih bisa menghasilkan daya listrik atau enggak. Caranya dengan mengecek ini dipindah ke arah volt, kita arahkan ke 20, kemudian ini plusnya ditaruh di terminal B, dan untuk mainnya kita kasih ke body. Ini kalau diputar pulinya, puli di depan diputar, ini nanti otomatis voltasenya di sini harusnya naik. Nah, kalau ini sudah dilakukan seperti itu, diputar pulinya kok tidak naik, berarti spoolnya berarti putus. Nah, kalau masih ada tanda-tanda bisa diselamatkan, kita cukup dengan membeli ini spare part yang namanya IC regulator kapsul. Nah, ini teman-teman, mohon maaf saya membuat videonya malam-malam karena memang ini dadaan, mobil saya sendiri rusaknya mendadak. Nah, kita membeli partnya, ini ada yang jual di toko spare part banyak. Nah, kita sesuaikan bentuknya. Ini milik kapsul 7K. Nah, ini adalah part yang bisa kita beli dan kita substitusikan ke sini. Artinya kalau dinamo rusak, kita tidak perlu ganti satu gelundung dengan harga yang mahal. Ini dulu saya migrasi dari kijang kotak ke kapsul ini saya 800.000. Kalau saya harus beli lagi, otomatis pengeluarannya lebih banyak. Dan saya membeli ini dengan harga 150.000. Ini kemungkinan besar saya ganti di sini sudah akan berfungsi normal. Artinya yang rusak itu cuma ini. Nah, jadi kalau di toko spare part bilang aja beli IC alternator milik mobil apa. Nah, ini bisa didapatkan di toko-toko spare part. Jadi kita cukup di sini membuka baut 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ganti, dimasukkan yang baru. Insya Allah nanti permasalahan tentang charger aki yang tidak mengisi itu sudah bisa tertangani. Oke, akan kita lakukan. Kita copot baut ini. Apabila kesulitan bisa menggunakan kunci tok. Nah, ini teman-teman, penyakitnya yang rusak. Ini melembung, sedangkan harusnya tidak melembung rata seperti ini. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa kok alternator tidak bisa mengisi. Kita tinggal isi ulang dengan yang baru. Nah, jadi teman-teman, setelah kita tadi meyakini bahwa dalaman IC ini yang rusak, di sini melembung dan harusnya kan rata seperti barunya ini. Nah, ini kita pastikan bahwa ini sudah mati, secara visual sudah terlihat. Nah, tambahan pengetahuan juga teman-teman, bahwa di dinamo seperti ini ada yang namanya coilbuster atau areng. Nah, ini ada pernya, ini nanti yang akan dapat di as ini ada kumparan A dan kumparan B. Artinya apa? Apabila alternator kita itu tidak mengisi, ada kemungkinan juga selain yang rusak itu ininya, itu bisa saja hanya arengnya yang habis, sehingga tidak bisa meneruskan arus yang bisa diteruskan ke terminal ini. Nah, ini harusnya areng posisi masuk seperti ini, posisi pemasangannya. Nah, ini kalau arusnya tidak sampai ke aki, berarti ini arengnya bisa karena habis. Jadi ini juga perlu dicek berkala karena ini pasti akan habis pakai juga teman-teman. Beli di toko dinamo ada. Baik, lanjut kita akan repair, masang IC yang baru yang kita sudah beli. Pastikan juga ini sama ya ampernya, 80 ampere. Jangan sampai kok ampere dinamo ini lebih kecil daripada akinya kita kan saya pakai 65 ampere. Nah, IC kayak gini ada yang 55 ampere, otomatis nanti pengisiannya akan lambat atau bahkan tidak mengisi karena ampere aki jauh lebih besar daripada yang nyuplai. Oke, kita pasang coilbusternya terlebih dahulu. Ini jangan sampai terbalik ya, soalnya posisinya terminal ini ada yang tipis ada yang tebal, yang atas. Kita tekan dulu.
Ini juga perlu dibersihkan teman-teman, jangan sampai ada kotoran yang menempel. Atau coba dicek di bolak-balik, saya sendiri lupa ini tadi yang atas yang bawah mana. Oh iya, namanya yang benar seperti ini, berarti yang tipis yang atas. Oke, sudah masuk wallbusternya, tinggal kita pasang seperti ini posisinya. Berarti ini harusnya, sebentar, ini membawa ke sini, masuk. Oh ini yang ke sini. Nah, posisinya seperti ini. Jadi teman-teman, IC seperti ini itu bentuknya hampir mirip dengan yang beberapa ampere, cuma nanti kalau teman-teman salah beli, nanti untuk lubang baut yang ini dan ini pasti tidak sama, tidak center, otomatis tidak bisa dipakai. Nah, kalau yang pas ini semua lubang bautnya, baik yang pengencang ini yang ground, dan kemudian setiap terminal itu bisa masuk semua. Oke, sekarang kita tinggal bautkan dan nanti akan kita pasang juga casingnya dan kita langsung instalasi di mobil. Insya Allah alternator kita sudah sembuh. Nah teman-teman, setelah dinamo saya pasang, di sini indikator lampu pada dalam kabin itu sudah tidak menyala, posisi mesin hidup. Awalnya kan pada indikator aki di sini posisi mesin hidup menyala. Nah di sini juga untuk stasioner ada 11,5, tapi itu voltmeter itu kadang suka tidak akurat. Kita akuratnya pakai multitester yang langsung dari aki. Di sini 12,20 posisi stasioner. Gasnya saya naikkan. Ya kurang lebih segitu, 12 volt.